mental block pada penderita hypnic jerk ya. Saya tidak tahu tepatnya ini mental block atau apa. Namun ini yang terjadi kepada penderita hypnic jerk termasuk saya. Ya, yang pertama mental block ya yang terjadi pada saya yaitu bahwasannya hypnic jerk ini penyakit langka dan penyakit yang bukan insomnia biasa. Sehingga dengan mental block seperti itu kita meyakini ini bukan part of anxiety, ya kan? Atau part of mental illness. Sehingga ketika kita mencari solusi tidak ketemu solusinya karena kita seolah-olah meyakini penyakit ini seperti tidak ada solusi untuk zaman sekarang. Ya, lalu kita terjerumus setiap hari baca-baca paper gitu kan. Kemudian setiap hari kita baca-baca orang kena hypnic jerk, yang mana itu memperparah hypnic jerk. Oke. Kemudian yang kedua adalah mental block bahwasanya seolah-olah orang itu nggak peduli sama kita yang hypnic jerk. Bener nggak? Nah ini sering kejadian, termasuk saya dulu teman-teman. Ketika saya kena hypnic jerk, saya merasa kok kayaknya orang-orang nggak mengerti penyakit saya. Orang-orang kayaknya cuek-cuek aja sama penyakit saya. Padahal nyatanya mau kita sehat atau maupun kita sakit teman-teman, ya sakit apapun itu teman-teman, orang pun nggak akan pernah peduli sama kita. Kenapa? Karena mereka memiliki urusan masing-masing gitu kan ya, mau gimana pun orang tuh nggak akan pernah peduli sama kita ya, karena kita akan dipedulikan orang kalau kita ini memiliki kepentingan ya. Begitu pula dengan keluarga kita ya, mungkin mereka sudah peduli namun kitanya saja yang merasa tidak dipedulikan. Kenapa bisa begitu? Karena kita baca-baca kisah orang seolah-olah nggak ada yang peduli, nggak ada yang care ya. Oke, yang ketiga adalah hypnic jerk ini membuat kita nggak bisa produktif, nggak bisa kerja ya. Karena apa? Karena kita cuma bisa tidur sejam saja atau 2 jam saja setiap malamnya. Nah ini jadi masalah ya. Kita saja di mindset kita merasa bahwa saya nggak punya masa depan, kita ini sudah jompo, kita ini nggak akan pernah bisa sembuh, bener nggak? Nah yang seperti inilah yang ngeblok kita ya. Bahkan kita takut ketika kita mengambil bisnis atau pekerjaan gitu kan, yang mana itu terkadang membutuhkan waktu ekstra di malam hari ya. Tidak setiap hari ya, kalau tiap hari oke itu masalah, tapi kadang-kadang kita seperti itu. Dulu saya pun takut begitu ya, dulu ketika masih manajer ya, kalau saya masuk dalam mental block ini ya, sehingga ketika melayani klien malam-malam tuh saya sudah nggak mau. Jadi ketika sore hari stop melayani klien ya. Padahal kita hidupnya di Indonesia teman-teman, bukan di Eropa, bukan di Australia, bukan di negeri-negeri barat yang mana mereka kalau malam memang udah tidur. Tapi di kita kan Indonesia ini, negeri palu gada ini, yang datangnya klien kalau Allah turunkan malam hari klien bagaimana gitu kan, khususnya berbisnis ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi ngeblok gitu ya, dan itu terasa di saya dulu ya, sebelum saya akhirnya memutuskan keluar dari mental block ini ya. Nah, jadi bagi teman-teman masih menijil gitu kan, kalau masih ada pikiran-pikiran seperti ini, berarti itulah yang menyebabkan teman-teman nggak akan pernah bisa sembuh. Kenapa? Karena teman-teman sudah ngeblok mental teman-teman dengan menyatakan bahwa penyakitnya penyakit langka, penyakit yang sulit disembuhkan, dokter tidak tahu, kemudian nanti bagaimana masa depannya nggak jelas dan sebagainya gara-gara penyakit ini. Dan teman-teman terus-menerus membaca artikel-artikel di situ, di grup-grup seperti itu, ya itulah tidak akan pernah bisa kita sembuh ya. Oke, itu saja. Semoga teman-teman Allah bagi kesembuhan. Yang penting ya, menurut saya dan menurut pengalaman yang Allah ajarkan kepada saya, keluarlah ya, keluarlah dari hal tersebut ya. Karena ini penyembuhan yang nyata adalah keluarlah dari wabah ya. Ibaratnya kalau kita mempelajari Islam itu adalah istilah taun ya, taun itu jangan keluar dari situ kan karena menularkan. Kalau ini hypnic jerk ini kita sebaliknya, keluar aja dari wabah hypnic jerk ini ya. Karena apa? Karena yang ada kita bukannya makin sembuh tapi makin parah kalau mesti di komunitas-komunitas seperti itu ya. Barakallahu fikum.